Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Siskaryau. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai latar belakang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jadi, kondisi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia semakin memprihatinkan, terutama semakin maraknya pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, DON Aceh, Irian dan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur, dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan. Dan ini disebabkan tidak adanya instrumen dan perlindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan hak asasi manusia tersebut. Kasus pembumi hangusan di Timur Timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional bagi para pelakunya. Pembentukan ini juga didasarkan atas ketidakpercayaan dunia internasional pada sistem peradilan Indonesia. Jika dilihat antara keterkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan alat negara, pelanggaran HAM di Timur Timur mempunyai nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, dalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku kejahatan secara fair dan tidak memihak. Dalam prakteknya, jika melihat bekerjanya sistem peradilan pidana di negara hukum Indonesia ini belum mampu memberikan keadilan yang substansial, keterkaitan dengan kebijakan yang formal atau legalistik seringkali dijadikan alasan. Peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dengan konsekuensi juridis pelaku kejahatannya harus dibebaskan, termasuk terhadap kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini. Jika melihat kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan atau penganiayaan, dan pemerkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa atau ordinary crime, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statura Roma tahun 1999 untuk bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat itu sendiri merupakan extraordinary crimes yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini, Chris Oakley dan Peradilan Pidana adalah sebagai pendidikan hukum Komnas 11 September tahun 2000. Tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya. Artinya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip universal di mana tidak mungkin memperlakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagai ordinary crimes dan adanya kualifikasi universal tentang crimes against humanity. Masyarakat mengharuskan didaya gunakannya pengadilan hak asasi manusia yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus. Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan hak asasi manusia. Baik, sekian penjelasan mengenai latar belakang pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.